No. Dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan tetap semangat pagi. Pada awal video pembelajaran tadi, kalian sudah menonton cuplikan film Kung Fu Panda dan film Semut dan Belalang. Kira-kira itu termasuk cerita fable atau bukan ya? Sebelum kita membahas tentang fable atau bukan, ayo kita berdoa dulu menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar kalian bisa membedakan antara fable dan bukan fable, ayo kita pelajari materi tentang ciri-ciri fable berikut. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Secara etimologis, fable berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fable merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fable termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fable sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fable berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri fable. Pertama, fable mengambil tokoh para binatang seperti panda, semut, dan sebagainya. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti layaknya manusia. Keempat, cerita fable merupakan cerita fiksi yang memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Kelima, cerita fable menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan sebagainya. Keenam, cerita fable menggunakan bahasa naratif atau peristiwa. Misalnya, semut menyimpan makanan di lumbung. Ketujuh, cerita fable menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Kedelapan, cerita fable menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, bukan bahasa formal. Unsur-unsur fable. Pertama, tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh, atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita fable yang disajikan dalam bentuk hewan sebagai gambaran kehidupan dari manusia, seperti panda, semut, belalang, dan sebagainya. Berdasarkan kemunculannya, tokoh bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita, sedangkan tokoh pendamping adalah tokoh yang jarang muncul dalam cerita. Ketiga, penokohan. Penokohan adalah sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para tokoh dalam sebuah cerita. Pembagian tokoh berdasarkan fungsi penampilan tokoh dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat, dan tokoh tetragonis atau tokoh penengah. Biasanya, penggambaran karakter disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Misalkan, karakter kura-kura digambarkan sebagai hewan yang lambat. Karakter kera digambarkan sebagai hewan yang nakal, dan sebagainya.
Keempat, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Alur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau campuran. Kelima, setting atau latar. Latar adalah sebuah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Latar tempat misalnya di hutan, di pinggir sungai, dan sebagainya. Latar waktu misalnya malam hari, siang hari, dan sebagainya. Sedangkan latar suasana misalnya senang, sedih, dan sebagainya. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Amanat bisa disampaikan secara tersurat maupun secara tersirat. Amanat tersurat adalah pesan yang mudah dipahami dari sebuah teks karena pesan tersebut terdapat atau tertulis dalam teks tersebut. Sedangkan amanat tersirat adalah pesan yang tidak disampaikan secara terbuka atau secara langsung dalam sebuah teks. Jenis-jenis fabel. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata, serta menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di pasar, di jalan raya, dan sebagainya. Sekarang coba kalian ingat-ingat lagi. Pada video pembelajaran tadi ada cuplikan cerita tentang Kung Fu Panda dan cerita semut dan belalang. Dari kedua cerita itu, mana yang merupakan fabel alami dan mana yang merupakan fabel adaptasi? Iya, betul. Cerita Kung Fu Panda termasuk fabel adaptasi karena watak tokoh berubah dari watak asli di dunia nyata. Panda diceritakan bisa berkelahi melawan burung merak. Sedangkan cerita semut dan belalang termasuk fabel alami karena menggunakan tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Ditinjau dari kemunculan pesan, fabel bisa dibedakan menjadi 2, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda adalah fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Pesan tersebut disampaikan langsung oleh pengarang. Sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Pesan tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh pengarang, sehingga pembaca atau pendengar harus menyimpulkan sendiri apa pesan dari cerita tersebut. Berikut adalah contoh fabel yang akan kalian identifikasi, yaitu fabel rubah dan gagap. Silahkan kalian baca dan kalian amati tentang ciri dan juga unsur-unsur fabel berikut. Berikut adalah hasil pengamatan kita tentang cerita rubah dan gagap. Pertama, apakah tokoh fabel tadi adalah para binatang? Kedua, apakah watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk? Tiga, apakah tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia? Keempat, apakah cerita tadi merupakan cerita fiksi?
kelima, apakah cerita tadi menggunakan latar alam? Dan yang keenam, apakah cerita tadi menggunakan bahasa naratif, menggunakan bahasa sehari-hari, dan menggunakan kalimat langsung? Unsur-unsur fabel rubah dan gagak. Fabel rubah dan gagak bertemakan kehidupan. Tokoh dalam fabel tersebut adalah rubah dan gagak. Watak rubah adalah licik atau antagonis karena ia membuat tipu muslihat untuk mendapatkan daging yang dibawa gagak. Sedangkan watak gagak adalah polos atau protagonis karena ia bisa dengan mudahnya terkena tipu muslihat rubah, yaitu dengan memuji keelokan penampilan gagak. Alur yang dipakai adalah alur maju karena fabel diceritakan dari awal hingga akhir cerita secara kronologis. Alur tempat fabel rubah dan gagak adalah di hutan. Pesan moralnya adalah kita perlu bersikap waspada, karena bisa saja ada pihak yang ingin mengambil keuntungan atau mencelakai diri kita. Bagaimana? Mudah kan? Setelah mempelajari materi tadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku layaknya manusia. Ciri-ciri fabel yaitu: fabel merupakan cerita fiksi atau hayalan dengan latar alam. Tokohnya adalah binatang yang berperilaku layaknya manusia. Wataknya ada yang baik dan ada yang buruk. Bahasa yang digunakan bersifat naratif, menggunakan kalimat langsung, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Unsur-unsur fabel yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, dan amanat. Jenis fabel berdasarkan pemberian watak dan latarnya ada dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Sedangkan jika ditinjau dari kemunculan pesan, fabel dapat dibedakan atas fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi kali ini, silahkan tonton video berikut, lalu diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Demikian video pembelajaran tentang ciri dan unsur fabel. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.